Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Ayo kita nyanyikan satu lagu, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lagu ini mengisahkan tentang seorang yang hatinya dijamah oleh kasih Tuhan dan sangat menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Karena sangat menyadari akan kasih Tuhan, maka selanjutnya orang ini dalam lagu ini mempersembahkan segenap hidupnya, jiwa dan raga, dan menjadi doanya untuk Tuhan menerima persembahannya dan memakai hidupnya sebagai alatnya. Ada satu kisah di Perjanjian Baru di Lukas 10. Ini cerita yang cukup sering kita dengar, yaitu Maria dan Marta di Lukas 10 mulai ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dari bacaan ini seringkali digambarkan dua tipe orang Kristen, yaitu orang Kristen yang sibuk melayani, berusaha menyenangkan Tuhan, dan ketika dia begitu sibuk dan dia lihat ada orang lain yang tidak sesibuk dia merasa orang ini salah dan dia protes sama Tuhan supaya Tuhan menegur orang ini yang kok duduk aja ya, nggak ikut melayani seperti saya. Itu Marta ya. Di sisi lain ada orang kedua yang disebut sebagai Maria, dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lalu sering digambarkan Maria ini orang yang selalu mau dengar Tuhan ngomong apa. Dia nantikan dulu Tuhan suruh dia apa, baru dia bertindak. Dari cerita ini sering kali juga digambarkan bahwa kalau kita punya niat baik itu nggak cukup. Karena bagaimana mewujudkan niat baik itu supaya dalam tuntunan Tuhan, kita perlu bertanya sama Dia. Ya, dalam hal ini ketika Yesus tiba di sebuah kampung, nanti kita akan lihat di konteks lain ini kampungnya namanya Betania ya. Jadi waktu sampai di sana, kita baca di ayat 38, yang terima itu adalah Marta.
Jadi kesannya Marta ini yang punya rumah, ya, atau Marta ini orang yang pertama yang kenal Yesus, dan Marta ini yang menerima Yesus di rumahnya. Jadi secara logika wajar sekali dia ingin menyenangkan Tuhan yang datang bertamu di rumahnya. Jadi dia sibuk menyiapkan segala sesuatu. Dia bahkan gak tanya, Tuhan engkau sudah makan atau belum, mau minum apa. Dia gak tanya, dia langsung siapkan segala sesuatu. Dan mungkin saja waktu itu barangkali yang dia siapkan belum tentu cocok seperti yang Tuhan mau. Dan ada dampak ketika orang seperti Marta ini dia sibuk sekali dalam usahanya untuk menyenangkan Tuhan. Dia lihat ketika ada orang lain yang tidak melakukan seperti yang dia buat, dia protes, ya. Karena dia lihat Maria ini kok malas gitu, ya. Sebenarnya nanti kita lihat di konteks lain, ini ada 3 ya yang bersaudara di sini. Ada Marta, Maria, adalah satu lagi Lazarus. Jadi mungkin Marta berpikir, Lazarus kan laki-laki, ya. Kamu kan, Maria kan perempuan, ya, sama-sama dengan aku. Jadi harusnya ayo kita sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk tamu kita, ya, tamu istimewa untuk Tuhan yang datang. Nah, dari dua karakter ini banyak buku yang dihasilkan. Ada satu juga buku yang membahas tentang hal ini, bagus sekali, ya. Dia bilang, milikilah hati seperti Maria yang terus mendengarkan perkataan Yesus, tapi kemudian wujudkan dalam aktivitasnya menjadi seperti Marta. Tapi jangan hanya Marta yang sibuk melayani tanpa tahu Tuhan mau apa, tapi biarlah waktu kita sibuk melayani, kita tahu kita melakukan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Yang menarik di ayat 39, ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi kalau kita baca bahasa aslinya ini, saya sering sekali melihat kalau ada kata-kata firman Tuhan atau perkataan, ya. Saya suka melihat apakah itu logos ataukah itu rema, ya. Dan itu punya arti yang dalam sekali. Tadinya saya berpikir ini rema karena Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan langsung perkataannya. Tapi ternyata itu logos, ya. Tapi ada pelajaran yang baik di sini, ya. Betapa perlu kita terus mendengarkan teaching firman Tuhan yang masih bersifat logos, artinya masih umum begitu. Tapi nanti pada saat kita mendengarkan itu ada yang menjadi rema. Nah, sebelum menjadi rema, kita perlu terus mendengarkan, membaca logos itu. Itu menjadi frame cara berpikir kita, dan tanpa kita sadari itu membentuk cara berpikir kita, paradigma kita. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, Marta ini kan orang pertama yang kenal Tuhan dari bacaan ini. Lalu ayat 39 dibilang perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, selanjutnya ternyata Maria ini yang begitu terpesona dengan perkataan-perkataan Tuhan dan dia terus mendengarkan perkataannya. Tidak menjamin apakah kita lebih dulu kenal Tuhan atau tidak, ya, atau mungkin ada orang lain yang lebih dahulu mengenal Tuhan dibanding kita atau sebaliknya. Tapi siapa yang punya kehausan, kelaparan akan Tuhan, itu akan mendorong supaya terus mendengarkan perkataannya. Dan kalau kita terus mendengarkan perkataannya, sadar atau tidak sadar, ya, kita dibentuk mengerti cara berpikirnya, jalan pikirannya. Ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus atau cara berpikir yang Tuhan bentuk dalam hidup kita membuat kita itu semakin mampu mengenali jalan-jalan Tuhan. Dulu saya berpikir kalau kita mau mengenali jalan Tuhan, kita perlu doa, puasa, dapatkan rema khusus, ya. Itu betul nggak salah, ya, betul sekali. Tapi ada seorang hamba Tuhan bagikan, sebenarnya ketika kamu terus mendengarkan firman-Nya, maka pola pikirmu mulai berubah.
dan tanpa sadar kamu mengerti bahwa yang kamu lakukan ini memang dalam tuntunan Dia. Nanti ada saat-saat kamu menyimpang, Dia akan ingatkan. Jadi seringkali misalnya kita bangun pagi ya, kita perlu sarapan ya. Kita mungkin sekali-sekali kita perlu berdoa, Tuhan saya perlu makan apa, atau saya perlu makan apa enggak ya. Tapi secara umum itu sudah refleks ya, kita makan saja ya. Tapi ketika ada satu momen ternyata kita diminta puasa, Tuhan akan taruh di hati kita gitu. Jadi ternyata untuk mengikuti tuntunan Tuhan itu ya mengalir sambil kita jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan cara seperti itu kita ini mengikuti langkah-langkah yang Dia berikan buat kita. Nah sekarang ketika Marta protes, Tuhan bilang begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ini banyak yang kita khawatirkan ya. Aduh besok gimana ya, lusa gimana, minggu depan gimana ya. Tidak salah kita memikirkan itu, tapi yang salah atau yang merepotkan adalah ketika kita menyusahkan diri kita ya, dengan banyak perkara. Dan Tuhan bilang cuma satu yang perlu, yaitu dengerin perkataannya ya, ikutin Dia. Dan Dia bilang di sini Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita baca kisah ini ya, lalu kita sudah baca bagian-bagian Alkitab lain, kita akan ingat bahwa cerita Maria Marta ini ada di bagian yang lain juga. Ya, setidaknya ada di tiga perikop ya. Di Lukas 10 ini, kemudian di Yohanes 11 cerita mengenai Lazarus dibangkitkan, lalu di Yohanes 12 ya, ketika Lazarus sudah dibangkitkan. Nah, saya bacakan Yohanes 11 ya, ayat 5. Yohanes 11 ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus. Jadi ada tiga orang ini. Ada Marta, ada Maria, ada Lazarus. Lalu di Yohanes 12 ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, Yohanes 12 ini konteksnya Lazarus sudah dibangkitkan. Kalau di Yohanes 11 itu Lazarus sakit, kemudian Marta Maria mengirim pesan kepada Yesus dan berkata bahwa Dia yang kau kasihi sedang sakit. Dan kita baca di Alkitab di Yohanes 11 itu Yesus memang tidak langsung datang dan akhirnya Lazarus meninggal. Lalu waktu Lazarus meninggal, Yesus datang ke sana. Kemudian di tengah jalan Marta langsung samperin Yesus ya. Nah, ini ciri dari Marta ya. Dia langsung bergerak. Sementara reaksi Maria, dia tetap ada di sana ya. Dia tetap di rumah dia ya, di rumah Marta itu. Nah, kemudian kalau kita pelajari ya, nanti coba baca sendiri ya, kapan-kapan kita gali. Yohanes 12 itu ketika Marta memberitahu Maria bahwa Tuhan Yesus datang dan memanggil engkau, baru Maria itu datang. Jadi reaksinya ini beda sekali. Dan bagaimana perkataan mereka, perkataan Marta, perkataan Maria ini juga ketika mereka ucapkan itu reaksi Yesus juga berbeda. Kita belajar di sini ya, kita boleh sibuk dalam pelayanan tidak salah, tapi kalau kita tidak hati-hati, kesibukan kita itu kosong ya. Kita tidak membangun hubungan dengan Dia, dengan Tuhan. Tapi kalau kita membangun hubungan dengan Dia, makin lama makin banyak hal-hal yang kita kerjakan yang memang Tuhan tugaskan kepada kita. Dan kita gak perlu khawatir akan hal-hal yang memang kita gak perlu kerjakan, karena itu ada bagian orang lain. Kadang-kadang ini menarik ya, kita diajar untuk percaya ya, bahwa Dia tahu hal-hal di depan, kita ikutin aja apa yang Dia tuntun dalam hidup kita. Maka ketika kita sampai di momen tersebut ya, di saat yang kita khawatirkan, ternyata yang kita khawatirkan itu
tidak terjadi. Dan kalau kita sibuk sebelumnya khawatir, kita kehilangan banyak damai sejahtera. Saya ingat ketika sekian tahun yang lalu saya kerja praktek di satu perusahaan TV swasta ya. Waktu itu di bagian marketing. Nah, secara jujurnya saya merasa itu bukan bagian saya marketingnya. Itu orang yang kerjanya sebenarnya harus banyak ketemu orang lain, yang memasarkan produk, ya. Kalau berbicara itu menarik, tidak kaku. Dan pada saat itu saya merasa saya bukan di sana. Tapi kami ditugaskan waktu itu untuk mengunjungi 6 perusahaan ya. Perusahaan untuk menjual, kami menjual spot iklan ya, untuk ditawarkan kepada 6 perusahaan itu. Nah, kemudian kami datang ke sana ya, saya berdua dengan teman saya. Dan ketika sudah selesai kami buat laporan, kami akan ujian ya. Dan waktu mau ujian itu jujur saya takut sekali ya, karena saya merasa itu di luar kekuatan saya. Lalu saya juga takut ketika ujian nanti ada salah seorang dari perusahaan televisi swasta itu yang nanti akan menjatuhkan saya waktu ujian. Jadi apa yang saya buat ya, malam sebelum ujian tersebut ya, saya berdoa ya, saya menyembah Tuhan. Mungkin seperti Maria ya, terus mendengarkan perkataan dia, tapi ini artinya lebih fokus kepada Tuhan. Dan ketika besoknya saya datang ke perusahaan tersebut untuk ujian, ternyata yang saya takutkan itu, orang yang saya kira akan menjatuhkan saya itu kalau dia hadir, dia tidak bisa hadir. Padahal seharusnya dia hadir. Ada satu tugas dari perusahaan itu membuat dia gak bisa hadir. Yang hadir adalah pembimbing saya. Lalu ada orang lain juga dari perusahaan itu, TV swasta itu, di bagian marketing ya, yang memang membimbing saya dengan teman saya. Dan waktu kami presentasi, orang dari perusahaan swasta ini, TV swasta ini, memuji kami. Dan dia bilang, terima kasih kalian kerja praktek di tempat kami. Dan tahu gak, dari 6 perusahaan yang kalian hubungi itu 3 deal, 3 itu membeli spot iklan dari tempat kami. Dan itu karena kalian yang datang ke sana memasarkannya buat mereka. Dan dia bilang, kalau kalian kerja di TV ini, kalian pasti dapat bonus yang sangat besar. Dan apa yang telah kalian buat itu membuat target kami untuk tahun ini sudah tercapai. Nah, itu bulan Agustus ya. Target kan sampai Desember ya. Tapi ketika saya dengan teman itu memasarkan produk ya, spot iklan dari perusahaan tempat kami kerja praktek itu, melakukan tugas kami saat itu, ternyata hasilnya adalah target untuk tahun itu tercapai. Dan dia senang, dia bangga sekali, dia puji kami, dan kami dapat nilai A ya. Itu saya gak pernah pikir sebelumnya bisa seperti itu. Tapi poinnya begini ya, ada banyak hal yang kita gak tahu di depan. Coba belajar bergantung sama Tuhan. Ambil sikap seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Walaupun belum ada rema, tapi terus baca, terus dengarkan perkataan Tuhan yang masih logos istilahnya ya. Lalu Yohanes 12 ayat 3 ya, lihat ini reaksi orang yang ketika menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Ketika Maria sadar bahwa Yesus datang kemudian membangkitkan Lazarus ya, maka ketika Yesus datang kembali ke Betania, maka Maria dan Marta menjamu Yesus. Lalu Marta seperti biasa melayani, tetapi Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ketika seorang dijamah hatinya oleh kasih Tuhan, dia begitu mengasihi Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku ya. Jadi apa yang dia punya dia mau berikan. Kalau kita baca Yohanes 12 lebih lanjut lagi di situ ya, maka kita akan lihat ada yang protes ya. Dan itu Yudas Iskariot.
Dia protes, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual seharga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, jadi menurut Yudas sayang itu kan dituang begitu saja. Padahal kalau dijual 300 dinar. Nah itu kalau kita pelajari ya, 300 dinar di Alkitab ada bacaan lain menunjukkan upah sedinar itu upah satu hari. Jadi kalau 300 dinar dengan 1 bulan 25 hari kerja, maka itu upah setahun ya yang diberikan. Pernahkah kita memberi ya upah kita gaji setahun untuk Tuhan ya? Karena digerakkan Tuhan. Saya nggak tahu ya berapa orang yang pernah. Tapi kalau sebulan gaji mungkin banyak ya. Saya waktu bekerja, pertama kali saya kerja, maka gaji sebulan saya persembahkan untuk Tuhan ya, untuk saya doa, disalurkan kemana, ke gereja, ke pelayanan, tapi itu gaji sebulan penuh. Tapi kalau Maria ini 1 tahun ya. Nah bagi orang yang hatinya dijamah oleh Tuhan, memang sudah nggak hitung-hitungan lagi, dalam arti dia semakin sukacita ketika dia bisa memberikan banyak kepada Tuhan. Menarik juga kalau kita pelajari tokoh Lazarus ya. Jadi kalau tadi Maria ini orang yang duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, ya, seorang penyembah, ada lagi yang mengartikan seperti itu. Sementara Marta ini orang yang sibuk terus. Nah Lazarus gimana? Lazarus ini nggak ada aktivitasnya, dia diam-diam tenang-tenang aja. Makanya dia yang bilang gini, Lazarus ini tidak ada aktivitas sehingga dia nggak kelihatan pertumbuhan rohani dia. Lalu kalau kita baca arti nama ini juga menarik ya. Apa arti Maria, nama Maria? Di Alkitab itu ada 6 orang yang punya nama Maria. Dan arti nama Maria itu ya mirip dengan Marta juga, yaitu rebel ya, berontak. Jadi Maria ini akar kata dari namanya itu adalah berontak. Tapi waktu dia itu duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya, maka karakter berontak yang ada dalam namanya itu diubahkan. Dia malah menjadi orang yang peka akan tuntunan Tuhan. Menarik sekali, luar biasa ini. Kalau saya mau renungkan, wow. Ya, kita ingat Maria ibu Yesus ketika malaikat datang dan malaikat itu berkata bahwa engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamai dia Yesus ya, Immanuel ya. Terus si Maria bilang, bagaimana mungkin bisa terjadi karena aku belum bersuami ya. Lalu malaikat itu bilang, kuasa Roh Kudus akan turun akan engkau. Lalu kalimat berikutnya Maria bilang begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Waktu dia berkata seperti itu, maka arti kata Maria yang berontak ini dipatahkan. Maria menjadi wanita yang dipakai oleh Tuhan, karena dia berkata, jadilah seperti yang kau katakan. Be it unto me according to your word. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Itu Maria. Marta, arti lain ada kamus yang menerjemahkan ini nyonya rumah. makanya dia sibuk melayani, dia mengatur segala sesuatu, dan itu perlu ya, bukan nggak perlu. Cuma yang perlu diperhatikan dari Marta adalah jangan ngomel gitu. Kalau lihat orang lain tidak seperti dia, jangan ngomel. Rugi besar ya. Itu menghalangi kita menangkap suara Tuhan. Tapi enjoy saja, memang panggilanmu di situ, nikmati itu. Karena memang bahasa kasih itu ada 4. Ada seorang penulis buku yang mengatakan ada bahasa kasih sentuhan ya. Ada orang yang menyatakan kasihnya itu karena disentuh, dipeluk ya. Ada juga orang yang menyatakan kasihnya lewat pemberian. Kalau dia mengasihi seorang, dia akan banyak memberi. Sebaliknya, kalau dia menerima kasih itu, kalau dia merasakan dia dikasih kalau dia menerima pemberian. Lalu ada juga orang yang menyatakan
kasihnya itu lewat kata-kata, kata-kata yang menguatkan, meneguhkan. Ada juga yang menyatakan kasihnya lewat tindakan melayani seperti Marta. Dan ada juga, ada 5 bahasa kasihnya. Yang kelima adalah menyatakan kasihnya dengan menghabiskan waktu berkualitas, menemani. Nah, kita perlu belajar ini ya, kalau sudah menikah ya, punya pasangan, punya anak, coba lihat bahasa kasih kita masing-masing, beda ya. Dan kita perlu belajar menyalurkan bahasa kasih itu seperti yang orang lain yang ingin kita kasihi ya. Nah, kemudian Lazarus, apa arti nama Lazarus? Lazarus pernah saya bahas ya di bagian lain. Ini orang yang ditolong oleh Tuhan. Jadi kita nanti baca di Yohanes 12 ayat 2 ini ya. Salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus ini seperti ya dia menikmati aja ya. Dan dia meninggal, yang pusing, yang berdoa nangis ya, panggil Yesus adalah Maria dan Marta. Lazarus tenang-tenang aja, tahu-tahu dibangkitkan, lalu dia duduk makan bersama Yesus ya. Ada orang-orang yang nampaknya cukup puas menjadi seperti Lazarus ya. Nanti yang lain tolong ya. Padahal coba berkembang lebih jauh lagi. Ada orang-orang yang senang bangga seperti Lot ya. Wah, paman gua tuh Abraham yang doa itu ya. Cuma sayang jumlah orang benar gak mencapai 10. Kalau mencapai 10 nih Lot gak akan Sodom dan Gomora gak akan hancur. Itu om gua tuh yang doa gitu ya. Atau ada yang bangga karena wah bapak gua loh, dia pelayan Tuhan, dia luar biasa, dia pendeta loh, waduh ya. Kenapa tidak menjadi orang seperti Abraham gitu? Jangan jadi kayaknya Lot saja atau jadi Ishak. Ya bersyukur Ishak itu lahir, Abraham sudah kaya, semuanya ada ya. Bahkan Ishak hidup lebih lama daripada Abraham. Abraham meninggal umur 175, Ishak umur 180. Tapi Ishak itu rohaninya tidak setajam Abraham. Dia bisa ditipu oleh anaknya sendiri dan istrinya. Sementara Abraham rohaninya tajam. Setelah Ishak ada Yakub. Yakub tajam sekali rohaninya. Ini orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, jadi jangan puas hanya jadi orang seperti Ishak. Ya, bapak gua kaya, wah dipakai Tuhan luar biasa, semua tinggal nikmati. Tapi cobalah menjadi orang seperti Abraham. Ketika Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, kau akan kubuat jadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Dan kita yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Abraham. Belajar untuk menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Belajar seperti Maria, terus mendengarkan perkataannya, tapi juga belajar melakukan tugas kita, mungkin seperti Marta, tapi dalam tuntunan Tuhan. Dan di sisi lain, nikmati juga apa yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti Lazarus, turut makan bersama Yesus. Nikmati kalau apa yang menjadi bagianmu, maka kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Maria, Marta, dan Lazarus. Biar kami terus mendengarkan perkataanmu, terus membaca firman-Mu, sehingga kami menangkap kehendak-Mu, cara berpikir kami, frame kami di pikiran kami, itu Engkau bentuk supaya kami tetap berada di jalan-Mu dan terus melakukan segala sesuatu dalam tuntunan-Mu. Dan kami boleh berkata, God is good all the time. Tuhan, Engkau baik setiap saat, dan Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.